Hai Kak Syabi. Oke, kita invite Kak Sabi dulu ya. Oke. Hai Kak Syabi. Hai, apa kabar Lid? Baik Kak Sabi. Gimana Kak Sabi? Baik juga. Udah lama ya kita nggak ketemu ya Lid ya? Iya, udah lama banget. Udah 2 bulan lebih kali. Parah. Iya udah 2 bulan lebih. Parah aku terakhir main ke Fame udah lama banget. Iya. Oke, nah selamat sore juga teman-teman kalian yang sudah menonton kita. Ada 6 orang di sini yang sudah Halo ngumpul. semuanya. Semoga belum bosen ya Lid ketemu kita lagi. Bener bener bener. Semoga nggak bosan karena hari ini kalau menurut aku sih menarik banget ya. Setiap hari sih menarik ya. Cuman maksudnya hari ini untuk yang urusan percintaannya cukup menarik nih. Ya kalau ngomongin cinta tuh pasti cukup menarik buat semua orang ya. Iya benar benar Percintaan. benar benar. Oh iya Kak, kayaknya suara aku agak ini ya, agak Feedback ya? feedback. Oh, aku nggak kedengeran feedbacknya. Sekarang udah mendingan belum? Oh gitu. Di aku sih agak feedback, cuman di pendengar gimana? Oke, udah mendingan sekarang belum? Udah sih. Coba ya. Udah ya? Oh ya, Oke, oke. udah. Oke, Oh makasih ya, yang sudah join. Jadi ya hari ini katanya tuh Kak. rencanaku mau Hmm? bahas tentang cinta gitu, Lid. Jadi ada Wow, beberapa hal apa yang tuh? mau aku Hmm. bahas terkait cinta. Dan ini tuh salah satu teori tentang cinta yang waktu kita belajar waktu mahasiswa tuh aku juga cukup tercengang gitu loh kayak, wah ternyata tuh ini loh aspek-aspek cinta ternyata tuh nggak cuma sekedar kita tahu sesimpel itu cinta itu. Semoga bisa juga buat Oke. teman-teman yang di sini jangan ada yang sampai bucin-bucin ya. Wow, benar 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 benar. Oke, nah kalau kita lihat kan temanya ini three things about love you need to know. Nah, berarti akan ada 3 hal nih yang diceritakan oleh Kak Sabi. Jadi kira-kira nih Oke. apa aja sih Kak sebenarnya yang perlu kita tahu? Nah, jadi sebelum kita bahas masuk ke temanya, jadi 2 minggu yang lalu itu aku udah ngomongin tentang pacaran di masa pandemi. Yes. Terus minggu lalu aku udah ngomongin tentang mencari solusi untuk konflik Hmm, relasi. Gitu. iya. Nah, kedua hal itu bermuaranya pada topik hari ini gitu. Jadi gimana Oh, caranya oke. kita tuh mengenali cinta kita dalam relationship, gimana caranya kita tahu nih mempertahankan karena kan yang namanya cinta itu kan come and go banget ya kalau menurutku. Hmm, Kalau itu hmm, tidak dibangun, itu tidak dipelihara, ya itu bisa juga mati gitu sama aja kayak memelihara tumbuhan, dia bisa mekar kalau hmm, misalnya itu dipupuk, itu diberikan siram gitu. Tapi kalau itu dibiarkan aja lama-lama tanaman itu juga akan mati gitu. Nah, sama aja cinta. hmm. Kalau kita pelihara, kalau kita pupuk, itu bisa mekar. Tapi kalau kita tidak memelihara itu, kita mengabaikan hal itu, ya lama-lama itu akan redup juga. Oke. Nah, Nah, kalau jadi buat agak aku sendiri, masih Lid, nyambung-nyambung ya, Kak? jadi masih agak nyambung-nyambung. Jadi kalau udah dibikin seminar tuh bisa 3 topik, 3 bagian seminar. Wow, udah 3 sesi ya. Benar. Lid, kalau menurut kamu pas mendengar Hmm, kata cinta, apa hmm. sih yang kamu pikirkan pertama kali? Hmm, cinta ya. Bisa ke apa aja sih? Nggak harus Benar bisa. benar-benar nggak harus ke lawan jenis, benar-benar bisa ke keluarga, ke teman gitu, atau bahkan ke barang atau ke ini juga bisa termasuk. Kalau Iya, menurutku ya. barang, hewan peliharaan, ya kan? Iya, Emang benar. itu cinta itu tuh bener-bener kompleks banget dan semuanya membutuhkan hal itu. Jadi nggak cuma ke pasangan Hmm, doang hmm, gitu. hmm, hmm, Nah, kalau untuk ke pasangan nih, buat aku itu hmm, bukan cuma sekedar kata-kata I love you gitu. Itu menurut aku nggak hmm, cukup hmm. kena di aku, tapi itu harus disertai dengan action gitu.
Oke, iya Dalam benar-benar pembahasan kali harus ini action juga. aku akan mencoba menjelaskan hal itu sesederhana mungkin, dan kayaknya seru deh kalau kita gabungin sama pasangan-pasangan yang suka kita lihat di TV-TV. Kita lihat tuh gimana Hmm, cintanya mereka. ya biar biar relate ya, biar teman-teman juga Ya kayak biar bisa relate, biar ngebayangin gitu. kebayang. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, oh kira-kira nih drama Korea aku cintanya yang kayak gini nih. Nah, itu boleh juga tuh. Kita sembari Benar benar berpikir benar. kira-kira itu di mana bayangannya. Kalau Oke. kalau di film-film Hollywood gitu, lihat kayak Mm-mm. film-film barat gitu kan, kalau kita dengar orang ngomong I love you tuh kayaknya sesuatu yang hal yang suci banget gitu ya. Kayaknya tuh Hmm. orang Hollywood tuh, orang barat tuh susah banget ngomongin I love you gitu. Kalau kayak di sini Hmm. mungkin yang ngomongnya aku sayang kamu gitu. Tapi kalau mereka tuh punya banyak Cara. ekspresi-ekspresi yang Oh. emosikan perasaan cinta gitu. Misalnya kayak Mhm. I like you gitu, atau Hmm. I care for you, atau I really 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 like you misalnya. Jadi I love you tuh terakhir banget gitu. Hmm. Oke. Nah, kita mau masuk Hmm. ke salah satu teorinya, Lid, sebelum aku Hmm. masuk. Mungkin aku mau ngenalin dulu. Jadi ini teorinya dari Sternberg. Hmm. Buat teman-teman yang mau Google, boleh banget cari namanya triangular teori dari Hmm. Sternberg. Si Sternberg ini tuh dia American psychologist dan psikometrician gitu. Dia yang punya teori tentang intelligence ataupun love. Nah, yang Hmm. paling terkenal sampai saat ini adalah kedua teori itu. Salah satunya triangular theory of love ini. Hmm. Ini yang mau aku coba perkenalkan kepada teman-teman sekalian. Gitu. Oke. Oke. Jadi kalau kita ngomongin cinta menurut si Sternberg ini, ada 3 hal yang kita perlu ada 3 komponen yang membentuk cinta itu sendiri. Gitu, kita bahas satu persatu. Yang komponen pertama itu namanya passion. Oke, passion. Passion atau gairah kalau orang ngomongnya. Oke, bahasa Sundanya mah Ketertarikan gitu ya. juga. Iya, bahasa Sundanya gairah gitu kan, atau ketertarikan juga bisa. Oke. Yang Terus kedua, yang kedua apa tuh, kita Pak? akan ngebahas tentang intimacy. Intimacy. Kedekatan. Benar. Terus yang ketiga kita akan ngebahas tentang komitmen. Aku Komitmen. punya satu ini sedikit sih, bisa kelihatan nggak ya? Oh ya, Nih. kelihatan. Jadi kalau misalnya kita Segitiga ngomongin nih. tentang cinta gitu ya, kita harus ngomongin tentang 3 hal segitiga ini nih. Hmm. Tadi kita ngebahas tentang passion gitu. Passion ini adalah sebuah dinamakan juga dengan gairah atau ketertarikan, baik itu ketertarikan seksual atau misalnya ketertarikan karena penampilan fisiknya, yang membuat kita tuh kalau misalnya kita kangen terus sama pacar kita, atau kita pengen melukin terus dia, atau kita pengen cium-ciumin dia terus gitu, atau kita pengen ngelihat wajahnya, pengen dengar suaranya. Nah, itu semuanya ada di sini nih, di passion ini. Gitu. Jadi Passion ya. seksual kita terhadap lawan jenis. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah intimacy. Gitu. Intimacy ini itu namanya kedekatan. Jadi di minggu pertama aku bikin Iga Live, kita punya macam-macam kedekatan gitu. Yes. Ada kedekatan fisik, ada kedekatan emosi, ada kedekatan intelektual gitu. Intimacy di sini itu adalah kita bisa sharing sama pasangan kita bisa membangun chemistry, terus kita bisa terbuka terkait emosi kita bisa menjadi vulnerable sama pasangan kita, bisa curhat gitu. Itu namanya intimacy. Oke. Kita udah ngebahas passion,
dan intimacy. Kemudian kita bahas komponen yang ketiga, yaitu komponen komitmen. Nah, di komponen komitmen ini, itu gambarnya otak nih, Lid. Jadi, apalah artinya hubungan kalau cuma ada passion dan hati doang, nggak dipakai otaknya, itu kan juga akan sulit ya, Lid ya. Betul, betul. Jadi dalam hubungan itu, jangan sampai hubungan kita tuh buta, karena kita tidak menggunakan hal ini. Nah, komitmen ini itu sudah ada bagian atau sudah ada pilihan yang teman-teman buat sama pasangan kalian yang bisa akhirnya membuat kalian sebagai pasangan bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Contoh kalau misalnya kalian mau menikah, gitu. Kalau kalian punya pasangan serius dan sudah mau menikah, itu kan yang paling diuji komitmennya ya, bukan cuma passionnya, bukan cuma intimasinya, tapi komitmennya. Kalian udah yakin itu pasangan kalian atau belum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seberapa komitmen kalian untuk menjaga hubungan pernikahan tersebut? Seberapa komitmen kalian untuk berperan sebagai istri, begitu juga dengan suami, seberapa komitmen kalian? Kalau misalnya dua-duanya sudah sama-sama komit, sudah sama-sama yakin gitu menghadapi pernikahan, ya berarti dua-duanya harus bekerja sama untuk hal tersebut kan? Jadi sama-sama bekerja sama untuk mencari restu orang tua, misalnya sama-sama bekerja sama untuk mendekatkan diri sama keluarga, sama-sama bekerja sama untuk belajar atau ngikutin pernikahan, kelas pernikahan gitu. Jadi cinta kalian itu tidak hanya didorong oleh passion kalian atau oleh intimasi kalian, tapi juga didorong oleh komitmen kalian. Gitu. Oke, jadi tiga-tiganya ini harus seimbang ya, Kak? Iya benar, tiga-tiganya harus seimbang. Jadi jangan sampai ada yang passion banget, lari banget di atas, atau intimasi banget, atau komitmen banget. Tapi ini tiga-tiganya harus bisa seimbang. Gitu. Oke. Kalau misalnya kalian sama pasangan kalian sudah menikah sudah lama, cuma ada komitmen dan cuma ada intimasi tapi nggak ada passionnya, kan juga sulit kan? Oke. Nah, itu terkait dengan tiga komponennya, Lid. Tapi tidak semudah itu Ferguson untuk diterapkan di dunia nyata. Kita masih punya tipe-tipe hubungan yang gimana kalau tiga-tiganya nggak ada? Gimana kalau cuma dua yang ada? Atau cuma satu yang ada? Masih bisa nggak? Iya, benar. Atau cuma intimasi sama passion doang yang ada, nggak ada komitmen. Kita kan ngebahas tipikal hubungan yang seperti itu saat ini gitu. Tapi menurut Steinberg sendiri, kalau misalnya berbicara tentang cinta, itu mencakup tiga komponen tadi. Ada intimasi, ada passion, dan komitmen. Oke. Nah, kita pengen tahu berarti nih ya Kak, kalau misalnya cuma ada salah satu doang atau cuma ada dua dari tiga, apakah itu masih tetap bisa dibilang itu cinta juga atau gimana gitu ya? Iya. Nah, ini kita mulai masuk ke bagian tipe-tipe cinta, Lid. Jadi yang tadi aku bilang, aku akan mencoba membahas ini sambil kita melihat pasangan-pasangan Hollywood yang difilmkan gitu cerita cintanya. Oke. Nah, jadi nih, ribet kan? Wah, banyak ya. Jadi di dalam satu segitiga itu bukan cuma tadi intimacy, passion, dan komitmen. Ada banyak sekali di dalam segitiga itu terkait cinta.
Yang baik itu adalah cinta yang bisa mencangkup tiga-tiganya. Bisa Oke. bisa mencangkup passionnya dan mencangkup komitmennya, atau yang disebut dengan consummate love yang ada di tengah. Ini cinta Oke. yang paling baik, gitu. Tipikal cinta yang paling baik. Hmm. Oh, Gimana jadi kalau yang di nggak ada tengah itu. tiga-tiganya? Iya. Hmm. Gimana kalau nggak ada tiga-tiganya? Nggak ada komitmen, nggak ada intimacy, nggak ada passion. Hmm. Itu Oke. dinamakan non love atau nggak ada cinta. Oh, di luar ya jadinya dia nggak ada Di sama luar sekali. jadinya. Iya, nggak ada sama sekali. Udah nggak ada. Jadi udah bentukannya juga mungkin udah bukan kayak pasangan suami istri gitu. Oke. Bisa jadi pertanda-tanda orang yang sudah mau berpisah. Itu juga bisa jadi di non love ini. Oh, oke. Jadi udah mulai nggak ada tiga-tiganya gitu ya. Benar, udah mulai nggak ada tiga-tiganya, terus udah mulai nggak ada komitmen juga, apalagi yang harus dipertahankan, juga kan bingung kan, gitu. Jadi ini butuh keputusan apakah kalian mau bareng atau kalian mau berpisah. Oke. Tapi tadi yang aku bilang, Lil, cinta itu juga perlu kita pelihara dan kita pupuk. Karena ini sangat bisa berubah banget dari waktu ke waktu. Bisa jadi tiba-tiba intimasinya nggak ada. Bisa jadi tiba-tiba passionnya hilang. Cuma punya komitmen. Nah, ini juga bisa dilatih juga nih, Lid. Oh, oke. Untuk membangun intimasinya, untuk bisa mendapatkan passionnya, gitu. Oke. Jadi biar Contoh tetap ada satu tiga-tiganya hubungan. Mitra. Iya, benar. Jadi kita itu sebagai pasangan atau siapapun, baik itu pasangan pacaran, menikah, ataupun sahabatan, ataupun adik kakak, ataupun ibu dan anak, relasi ibu dan anak, itu juga perlu dipelihara sehingga tidak menimbulkan konflik, bisa membangun kedekatan, bisa membangun passion, bisa saling komitmen. Betul. Contoh kalau satu hubungan tidak ada komitmen dan tidak ada passion. Oke, jadi cuma hubungannya intimasi cuma aja. ada intimasi aja. Bayangin kamu deket sama orang itu, jadi kamu bisa sharing sama orang itu, bisa curhat sama orang itu, bisa nyaman untuk bersandar sama dia. Tapi nggak ada komitmen di antara kalian, nggak ada status misalnya, atau misalnya nggak ada passion juga, kalian juga nggak terlalu kangen sama orang itu, terus nggak biasa-biasa aja, nggak terlalu pengen meluk atau nggak ada ketertarikan seksual sama orang itu. Nah, kira-kira itu tipikal hubungannya yang seperti apa? Komitmen doang. Iya bukan. Intimasi doang. Itu tadi Jadi intimasi doang. Oh, iya. kamu bisa curhat doang sama orang itu, kamu bisa sharing sama orang itu, tapi nggak ada komitmen, nggak ada ketertarikan seksual. Oke. Itu bayangnya kamu sama pasangan kamu, nah sama sahabat. Benar tuh. Oh iya. Yang jawab. Kamu sama sahabat kamu itu nyaman nggak untuk curhat, untuk nangis gitu kalau misalnya ada masalah? Nelfonnya dia gitu, nyaman kan? Nah iya, nyaman. Tapi ada ketertarikan seksual nggak sama sahabat kamu? Enggak. Belum tentu ada. Ada komitmen nggak untuk menjalani hidup ini sehidup semati, untuk berpacaran, untuk berstatus gitu? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi itu adalah intimasi. Itu adalah hubungan persahabatan. Nah, intimasi ini adalah dasar dari semua hubungan. Oke. Sahabat bisa jadi cinta. Pasangan harus bisa jadi sahabat. Tapi kalau udah kalian sama pacaran kalian tidak bisa bersahabat, terus gimana? Kalian berkonflik terus dong. Benar-benar. Gitu. Nah, contoh nih, aku tadi bilang aku mau bahas tentang film. Contoh film yang paling mendukung hubungan intimasi ini, yang paling menekankan hubungan intimasi ini adalah film tentang persahabatan. Oke.
Apa Aku tuh, sering Kak? banget nonton series Hmm. Friends. Tahu nggak sih series Friends? Oh. Tahun Oh iya 90-an iya iya. sampai Iya. 2002. Mungkin banyak Lu- yang belum Lumayan nonton rame kali ya. ya. Bener-bener. Itu rame banget. Itu hubungan tentang persahabatan. Kalian bisa Hmm. melihat banget di sana gimana caranya 6 orang itu membangun hubungan persahabatan mereka, Hmm. menerima segala kekurangan mereka, menjadi Hmm. orang yang bisa diandalkan, Hmm. bisa curhat segala macam. Itu membangun hubungan persahabatan, itu bisa melihat bagaimana sahabat itu mengajarkan kita. Bagaimana sebaiknya kita dengan Hmm. sahabat, bagaimana cara bersahabat yang baik. Dan karena hubungan intimasinya sangat kuat, mereka bisa jadi develop ke passion, akhirnya saling ketertarikan satu Hmm. sama lain. Karena saling mengerti dan kita saling tertarik satu sama lain, bisa juga jadi komitmen. Mau nggak jadi pacar aku? Lama-lama sahabat jadi cinta. Hmm. Banyak juga kan teman-teman yang mengalami hal itu, Hmm. atau banyak di sini yang akhirnya teman tapi menikah mungkin gitu. Benar-benar. Oke. Terus yang Oke. kedua nih, Hmm. kalau cuma passion doang, Hmm. tapi nggak ada intimacy, nggak ada komitmen. Jadi cuma Hmm. apa, ketertarikan seksual aja, cuma kayak aduh gila dia ganteng banget sih, dia badannya Hmm. bagus misalnya. Hmm. Tapi nggak ada komitmen, ya udah gue cuma pengen mandangin dia doang, terus nggak ada kedekatan juga lagi, nggak ada intimasinya. Hmm. Ini yang biasa dinamain cinta pada pandangan pertama, Lid. Oh, iya iya iya. Iya. Lo kan kalau ngeliat orang yang kita suka gitu kan langsung ada butterfly di perut kita, Hmm. langsung ada dunia tuh milik kita gitu. Terus langsung langsung kayaknya tuh dunia itu indah gitu kalau misalnya ngeliat dia. Tapi kita nggak ada komitmen sama dia untuk menjadikan dia pacar kita misalnya. Kita cuma adore sama dia, atau kita juga nggak membangun hubungan kedekatan sama dia. Jadi namakan cinta pandangan pertama. Pandangan Contoh pertama. paling mudah, Lid. Hmm. Kamu, kamu nonton Titanic gak? Nonton dong. Nonton kan? Hmm. Titanic itu kan Jack sama Rose itu kan cinta pada pandangan pertama banget kan? Iya, bener banget. Baru juga ketemu di kapal itu doang kan. Baru juga ketemu di kapal itu doang, langsung berbunga-bunga, langsung langsung connect gitu, apa langsung jatuh cinta keduanya, terus langsung memutuskan hidup bersama gitu. Hmm. Padahal mereka belum melewati tantangan-tantangan, misalnya pacaran yang berkonflik, mereka juga belum komitmen satu sama lain, tapi cintanya mereka begitu sangat besar sehingga mereka belum memikirkan hal yang lain gitu. Oke. Nah, yang di sini yang dinamakan cinta itu buta gitu. Oh, Karena biasanya kalau kita udah oke. tertarik sama satu orang, masa-masa ketertarikan itu tuh bener-bener membutakan segalanya. Tapi dengan seiringnya waktu, bisa jadi ketertarikan itu lama-lama semakin menurun kalau tidak kita pelihara. Makanya di sini ibu-ibu yang work from home gitu, supaya tetap dilirik sama suami, coba dandan deh Bu, supaya Benar. suaminya bergairah, supaya ada ketertarikan seksual lagi, supaya bisa satu sama lain saling suka lagi. Dandan atau misalnya tetap pakai baju yang rapi, cantik, nggak cuma daster misalnya, gitu. Biar nggak hilang ya ininya. Bener, biar passionnya nggak hilang. Benar. Itu salah satu untuk memelihara passion. Terus aspek yang ketiga adalah komitmen. Oke. Komitmen itu adalah tadi, kalau misalnya dalam percintaan kalian sudah menggunakan pikiran kalian untuk membuat keputusan, itu tandanya kalian sudah komit. Baik misalnya kalian memutuskan untuk berpisah sama pasangan kalian memutuskan untuk menikah, kalian memutuskan untuk pacaran, atau kalian memutuskan hubungan tanpa status, itu udah ada komitmen. Oke. Gitu. Atau masak pakai kebaya misalnya, boleh tuh dicoba untuk Waduh. ibu-ibu. Agak panas ya, Mbak Yuli. Hai Mbak Yuli.
Kaum daster mau bertobat tuh kalau katakan anak. Nah, ini Harus salah satu bertobat contoh untuk yang sebetulnya. passion tadi. Nah, Hmm, sekarang yang hmm, komitmen, Lid. hmm. Bayangin, Gimana tuh? ini biasanya Hmm, terjadi dalam hubungan pernikahan yang sudah lama biasanya. hmm, Di mana dia cuma menjaga komitmennya, tapi tidak membangun intimasinya. Satu sama lain udah nggak deket secara emosi, udah sama-sama jarang curhat, jarang menanyakan keadaan, terus nggak mau nangis bareng, nggak mau sharing masalah hmm, bareng, terus juga passionnya tadi udah mulai menurun, jadi yang tersisa cuma tinggal komitmen doang. Ini dinamakan hmm. empty love gitu. Oke. Kosong banget cintanya. Hmm. Nonton ini nggak, di Netflix ada yang lagi heboh tentang marriage story. Waduh, aku belum nonton sih. Oh, belum nonton ya? Sumpah, Belum, belum. buat kalian yang Mhm, mau nonton di Netflix, aku mhm, rekomendasiin nonton Marriage Story gitu. Itu ceritanya mmm, tentang dua pasangan suami istri yang mau berpisah, Rit. oke. Dan mungkin kebanyakan orang kayak, oh ya udah kita berpisah lebih mudah. Di Marriage Story itu digambarkan bahwa perpisahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak Mmm, prosesnya juga gitu. Itu heboh banget tuh di mhm, Netflix karena dianggap cukup realistis untuk mmm, menggambarkan kehidupan pernikahan gitu. mmm, Nah, di oh, Marriage Story itu terlihat bahwa hubungan pasangan suami istri ini sudah tidak memiliki komitmen untuk bareng lagi. mmm, Tapi akhirnya yang menjurus pada hal itu karena dua-duanya tidak satu sama-sama sibuk, tidak bisa meluangkan waktu bersama. mhm, Dua-duanya sama-sama punya karir yang luar biasa, jadi sibuk. Dua-duanya juga udah nggak punya ketertarikan satu sama lain, jadi udah nggak mau hidup bareng. mmm, Akhirnya ketika dua ini tidak dipelihara, intimacy dan passion kalian tidak dipelihara, terus kalian mempertahankan apa? iya, iya. Sehingga perlu banget untuk dipertahankan loh intimacy dan passion ini. Gitu. Mmm, Itu tadi contoh yang kalau cuma punya satu komitmen. komponen, apakah itu intimacy doang, komitmen doang, Mmm, passion doang gitu. mhm, oke. Nanti yang belum jelas mau bertanya silahkan komen di kolom komen ya. Nanti siapa Oh tahu ya, bisa kita betul, betul. jawab. Sekarang kita mau masuk ke yang kalau cuma punya 2 dari 3 komponen aku ceritain. Jadi Oke. komponennya ada intimacy, ada komitmen, ada passion. Indonesia. Kalau cuma punya 2 komponen nih, misalnya cuma punya intimacy dan passion doang. Jadi bayangin hubungan percintaannya itu dia punya ketertarikan seksual, punya perasaan kangen, punya gairah untuk bertemu, dan deket banget, jadi bisa saling curhat satu sama lain. Tapi Hmm, mereka nggak ada belum komitmen. memutuskan untuk serius, belum memutuskan untuk Hmm, serius, belum ada komitmen gitu. Kira-kira hubungannya seperti apa tuh? hmm, cuman ya kayak mungkin pacaran doang, pacaran terus gitu ya. Maksudnya nggak ada tujuan ke nikah atau mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh FWB ke FWB. Yes, benar. Pacaran doang, Lid. Jadi belum ada tujuan Hmm, menikah gitu. Makanya ada beberapa hmm, orang yang bilang, aku mau cari hubungan yang serius. Aku nggak mau nih hubungan cuma hmm, pacaran-pacaran doang. Ya karena kalau hmm, pacaran apakah kalian sudah memikirkan untuk serius atau belum? Gitu. Biasanya hmm, apa sih kalau orang bilang cinta monyet gitu ya? hmm, Cinta hmm, pacaran yang mungkin mungkin bisa jadi serius tapi bisa jadi belum tentu serius gitu. Itu adalah hubungan yang ada intimacy dan ada passion tapi belum ada komitmennya. Itu hmm. dinamakan dengan romantic love atau cinta yang romantis. Romantis banget loh ini, lihat. Oh, hmm, Tiap hari iya, kangen iya, terus. Tiap hari bikin sesuatu untuk misalnya meluk terus, megang terus. hmm. Coba aja tanya sama yang sudah menikah.
Boro-boro tiap hari kangen. Sekarang apalagi WFH gini, kangen nggak? Tiap hari udah ketemu ya, jadi udah nggak kangen Tiap lagi. hari udah ketemu, udah nggak kangen lagi. Makanya tadi supaya membangun kekangenan itu, coba Hmm. pakai sesuatu yang menarik, baik itu perempuannya maupun laki-lakinya. Laki-lakinya juga bisa dandan Hmm. pakai parfum supaya menarik perempuannya gitu. Biar sampai nggak Hmm. mandi walaupun lagi WFH. Oke. Itu tadi romantic love. Kalau Hmm. misalnya kita Romantic lihat love. film nih, Lid, menurut kamu Hmm. film yang paling menggambarkan orang pasangan romantis tuh yang mana, Lid? Film pasangan romantis. Ini, aduh, lupa deh aku judulnya. Banyak sih, cuman aku lupa deh. Kalau aku satu ini, Lid, Hmm? 50 First Date. Oh, iya, 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 tahu. Itu 50 First Date tuh tiap hari dia mencari cara untuk menemukan passionnya, Hmm. untuk menunjukkan bahwa dia sayang. Dia juga kangen terus sama perempuan itu, dan dia Hmm. juga mau mendekatkan diri. Dia mau tahu bahwa apa sih yang terjadi dalam kehidupan perempuan itu, apa permasalahannya dia. Dia juga menunjukkan bahwa ada ingin membangun intimasi itu gitu. Hmm. Itu romantic love. Oke. Aku boleh nanya nggak? Oh, boleh banget, boleh banget. Boleh, 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 boleh nanya, silakan. Ditulis aja di komen. Kata Mas Anli, Mm-mm. kenapa manusia itu kebanyakan tidak konsisten dan komitmen padahal di Hmm. awal sudah berjanji dan bersumpah untuk setia. Oke, ini kita bisa bahas Waduh. nanti di akhir. Aku akan ngasih Hmm. tips cara-cara untuk tetap membangun komitmen dalam percintaan sehingga hubungannya tidak membosankan. Oke. Kemudian, jadi aku lanjutin dulu, nanti di akhir aku jawab ya pertanyaannya. Siap. Bisa sabar ya Terus Pak Andi ya. yang kedua adalah kalau hubungan itu cuma ada komitmen dan passion. Ada Hmm. hubungannya cuma ada komitmen dan passion doang. Tapi udah nggak ada intimasi sama sekali. Jadi dia berkomitmen Hmm. untuk saling tertarik satu sama lain. Nah, itu yang biasa yang tadi Lydia sebutin tuh FWB tuh. Friends with benefit. Oh, justru itu ya yang komitmen sama passion ya tadi. Komitmen sama passion. Jadi dia Hmm. memang berkomitmen untuk saling memuaskan mungkin passionnya, tapi tidak memiliki usaha untuk membangun intimasinya. Oke. Nah, terus ada juga yang disebut dengan kalau misalnya hubungan itu komitmen dan intimacy, itu yang namanya companionate love. Ini dia yang dinamakan cinta itu adalah gini. Cinta itu adalah sebenarnya tulus, Lid, gitu. Kalau misalnya kita tulus, kita itu punya cinta yang tulus untuk orang lain. Kita komit untuk melindungi dia, kita komit untuk menjaga dia, kita komit untuk tetap menyayangi dia, dan kita juga mau menyediakan waktu untuk dicurhatin sama dia. Kita juga mau menyediakan waktu untuk deket sama dia secara emosi, gitu. Walaupun nggak ada passion. Oke. Contohnya adalah kasih sayang ke orang tua ke anak. Orang tua ke anak itu kan adalah cinta yang dia komitmen seumur hidupnya. Meskipun anaknya sudah menikah, mungkin orang tua juga masih tetap akan berkomitmen untuk menjaga anaknya. Terus dia juga mau mendengarkan curhatan anaknya. Dia bisa jadi penenang, bisa jadi support system buat anak-anaknya. Tapi dia nggak punya gairah atau ketertarikan seksual dengan anaknya. Oke. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Anli, kenapa komitmen itu atau cinta itu cuma ada di awal-awal doang nih?
lama-kelamaan itu terkikis. Begitu pula dengan komitmennya gitu. Ingat nih, dari waktu ke waktu, yang namanya segitiga ini, ini nggak murni di tengah. Kan yang bagus itu cinta yang di tengah-tengah nih, ada ketiganya, ada intimacy, ada passion, ada komitmen. Tapi seiring berjalannya waktu, bisa jadi dia udah nggak punya passion, ada, terus dia nggak punya intimacy, tinggal tersisa komitmen aja. Jadi bayangin dalam misalnya biasanya ini terjadi sama orang yang sudah lama menikah gitu. Cerita mereka satu sama lain sudah tidak meluangkan waktu lagi untuk bercerita, untuk menanyakan kabar, untuk bikin quality time. Satu sama lain juga mungkin secara frekuensinya sudah menurun gitu, sudah nggak ada ketertarikan lagi, sudah tidak memandang dia cantik atau dia ganteng. Bahkan kecantikan itu kan juga lama-lama seiring dan berjalannya waktu kan orang makin menua gitu kan. Betul. Nah, akhirnya tinggal mungkin ada beberapa orang juga yang mikirnya itu udah nggak penting kali ya Kak. Maksudnya kalau umpamanya orang yang nikahnya lama kan mungkin kayak oh ya udahlah gitu. Iya nggak sih? Iya, akhirnya yang dia pegang cuma apa? Komitmen kan, Lip? Benar-benar. Padahal bisa jadi itu tuh bukan gimana ya? Jangan sampai kamu melihat pasangan kamu itu cuma sebagai bisnis partner doang. Jadi cuma bisnis partner buat menjaga anak, buat mencari solusi terkait finansial anak, bisnis partner cuma terkait dengan solusi bagaimana misalnya sekolah, bayar rumah, bayar cicilan, sampai obrolan tentang bisnis itu terbawa sampai tempat tidur. Sekali-sekali coba deh tanya, gimana perasaan suami kalian? Gimana perasaan kalian hari ini? Apa yang dirasakan? Kerjaannya berat atau enggak? Ada kesulitan apa? Apa yang mengganggu? Ada hal-hal yang mengganggu atau enggak? Bisa di-sharing. Itu untuk meningkatkan kedekatan tadi. Jadi bisa kita munculin lagi nih kedekatannya. Terus sekali-sekali menyediakan juga waktu untuk quality time nih antara pasangan suami istri. Ngedate bareng deh, dinner bareng. Tapi dinner barengnya dandan yang cantik. Kalau bisa nanti sok-sokan si suaminya pergi dulu, terus nanti jemput. Jadi biar ada sensasi dijemputnya gitu. Wah, itu tuh ide baru tuh ya. Itu ide baru. Atau misalnya si istri masak juga bisa. Jadi memberikan surprise ke suaminya, terus istri masak di rumah pakai baju yang cantik, dandan. Jadi biar misalnya kalau mau beli lipstick baru gitu ada alasan kan buat kamu gitu. Bisa memunculkan passionnya lihat gitu. Oh iya benar-benar. Jadi itu ada hal-hal yang kreatif untuk tetap mempertahankan intimacy dan passionnya sehingga kita tidak hanya terjebak dengan komitmen. Jadi kita tetap bisa mempertahankan di bagian yang ini. Di tengah situ ya. Di tengah situ benar. Dan si Steinberg juga bilang paling mudah itu adalah mencapai consummate love dibandingkan mempertahankan. Misalnya aku sama Lydia udah berpacaran, terus kita nggak bisa hidup satu sama lain, kita harus ketemu terus misalnya. Terus kita juga deket, aku nyaman untuk sharing sama Lydia, aku mau curhat sama Lydia, terus aku juga komit mau serius. Udah punya tiga-tiganya kan ya? Udah punya intimacy, udah punya passion, udah punya komitmen. Udah boleh menikah belum? Harusnya sudah ya. Harusnya sih udah kan.
Ya, mudah kan untuk mencapainya? Hmm, Tapi tunggu dulu, namanya nggak menikah mudah-mudah itu, juga sih. yes. Yang sebenarnya nggak mudah itu adalah konsistensinya. Benar. Menjaga Kalian supaya harus, tetap tiga-tiganya ada gitu ya. yes, konsistensinya gitu. Makanya tadi aku bilang yang namanya cinta itu bukan cuma sekedar kata-kata doang, I love you Hmm. gitu. Coba misalnya kalian sama pacar kalian dibilangin I love you setiap hari, tapi pacar kalian main games pas ngomong, ya I love you, saya main Hmm. games. Atau misalnya Hmm. digombalin gitu setiap hari, tapi tindakannya tuh nggak seperti itu gitu. Kalau ketemu cuek aja, nggak digandeng, Hmm. itu nggak dikenalin sebagai pacar ke teman-temannya. Lama-lama kan Hmm. perasaannya juga gimana sih nih, ini Hmm. pacar gue gitu kan. Tapi kalau secara konsisten nih, tiba-tiba misalnya setiap setiap ketemu teman-temannya dikenalin sebagai pacarnya. Terus Hmm. ngomong I love you-nya beneran sebelum kita turun dari motornya, turun dari mobilnya. Dia ngomong I love you ke kita sembari lihat mata kita. Terus misalnya dia nggak cuma ngechat udah makan atau belum, tapi dia juga nganterin makanannya misalnya. Atau misalnya dia juga ngepost ngepost foto kita, atau misalnya dia juga terbuka, konsisten terbuka eh, terkait perasaannya dia udah mulai nyaman untuk cerita ke kita. Berasa nggak kalau dia tuh sayang sama kita? Benar, berasa. Lebih berasa kan gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk dijaga adalah konsistensinya. Hmm. Oke. Nah, Kak Sabi, ini ada yang nanya nih. Katanya, gimana Kak supaya bisa setia, jujur, aku sering disakitin nih, jadi sekarang dingin banget sama cowok dan kadang kasar. Pengen berhenti mainin cowok, tapi setiap kali berhenti tiba-tiba ada yang deketin, pasti aku jadi mainin cowok lagi. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus gitu. Kenapa? Karena eh, kita jangan sampai memiliki dendam. Kalau itu kan udah memiliki dendam ya, karena kita punya unresolved issue, akhirnya kita pengen Hmm. balas ke orang tersebut gitu. Salah satu salah satu tips buat buat hubungan yang sehat, pacaran sehat adalah jangan sampai ada isu yang tidak terselesaikan lama gitu, dalam waktu yang lama. Hmm. Jangan suka memendam dan berharap dia peka terhadap apa yang kita rasakan gitu. Terus itu kita biarin aja isu itu bertahan dengan sangat lama. Oh. Kalau pasangan kalian sudah ketahuan menyakiti kalian, atau sudah ketahuan misalnya berselingkuh, aku selalu bilang gini, setiap permasalahan itu masih mungkin diatasi kecuali sudah ada orang lain. Hmm. Kalau sudah ada yang namanya perselingkuhan, yang harus dibangun itu cukup membutuhkan waktu yang lama untuk membangun trust, karena trust susah banget kan. Nah, Benar-benar. tadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda pasangan kalian menyakiti kalian, terus dia gitu suka mempermainkan kalian, terus misalnya berselingkuh misalnya, terus atau sudah bersikap kasar, kalian perlu evaluasi. Udah pasti secara intimasi udah nggak ada kan, bukan saling mendukung malah saling menyakiti. Terus secara passion, kalian masih ada keinginan untuk ketemu nggak? Atau udah malas banget untuk ketemu dia? Kalau misalnya ketemu tuh bawaannya udah pengen marah aja, jadi kita bikin keributan gitu misalnya, udah pasti berarti nggak ada passion ya kan? Benar. Tinggal komitmennya. Worth it nggak kalian berada dalam hubungan yang seperti itu? Worth it nggak kalian untuk berkorban gitu? Worth it nggak sih? Terus hubungan kalian itu sehat atau tidak? Jangan sampai kalian Benar-benar. bertahan dalam hubungan yang tidak sehat Yang toksik gitu ya. yang toxic gitu.
Jadi kalau misalnya kalian sudah melihat nih hubungan kalian itu toksik, kalian bukannya malah mendukung, malah disakiti. Terus setiap ada konflik, ada kekerasan yang dilakukan. Nggak harus kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga loh, Lin. Benar. Kamu secara konsisten dikatain jelek atau dikatain gendut, itu kan lama-lama membuat kita jadi tidak berfungsi secara baik kan. Itu berarti kan hubungan kalian bukannya semakin mengembangkan kalian, tapi malah membuat kalian ngedrop. Diperhatikan juga apakah hubungan itu pantas kalian pertahankan atau enggak. Nah, kemudian kalian juga harus mengenali pasangan kalian. Setiap orang itu memiliki ceritanya masing-masing. Setiap orang itu juga memiliki traumanya masing-masing. Bisa jadi kalian ketemu sama orang yang pernah diselingkuhi, atau yang pernah punya pacaran kasar, atau pernah punya permasalahan trauma terkait misalnya perceraian mungkin. Kan harus mengenali hal itu. Nah, untuk orang-orang yang memiliki trauma, terutama untuk orang-orang yang memiliki trauma, kalian harus konsisten melakukan apa yang kalian lakukan. Contoh, untuk teman-teman, untuk misalnya kalian pernah punya trauma terkait perselingkuhan gitu. Yang perlu kalian konsisten lakukan adalah jujur. Kalian harus jujur, kalian ngomong mau pergi kemana, kalian ngomong kalian mau ngapain, pulang jam berapa, sama siapa, dan kalian konsisten memang melakukan itu. Jadi kalau dicek kebenarannya ya nggak bohong. Jadi ada beberapa sikap yang perlu kita sesuaikan dengan pasangan kita. Jadi kan kalau misalnya kita udah pernah punya trauma perselingkuhan, pasti kita menjadi nggak percaya sama orang lain, kan? Terus kita udah curigaan, negative thinking, curigaan gitu kan. Nah, untuk mengurangi kecurigaan itu kan berarti kita harus memberikan bahwa nih aku habis kerja mau ke sini main sama ini gitu. Kamu bisa ngecek aku nanti di sini, nanti aku share live. Gitu, aku share live atau aku kirim foto. Itu untuk membuat perasaan kita tuh berkurang lah. Oke. Yang paling simpel adalah gini, Lid. Jangan pernah memaksakan pasangan kita untuk yakin bahwa gue sayang banget sama lo gitu. Biarin kita menunjukkan bahwa kita konsisten menunjukkan kita sayang sama dia gitu. Kalian bilangin gue sayang banget sama lo, seluruh dunia gue tuh buat lo, gue akan mati-matian buat lo. Tapi begitu kalian ada masalah, kalian keluar dari hubungan itu. Jadi masing-masing pihak itu harus konsisten. Biarkanlah waktu yang akhirnya menentukan bahwa kalian sudah siap untuk menikah, atau kalian sudah sayang sama pasangan kalian, atau kalian sudah cinta sama pasangan kalian. Tuh. Oke. Jadi jangan omdo ya. Iya benar, jangan omdo gitu. Karena kata-kata itu baru berarti jika sudah ada tindakan yang menyertai. Oke. Terus tips yang lain lagi nih untuk bisa memelihara yang namanya consummate love. Kalian harus pertama bisa menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kalian. Jangan sampai kalian mendengar aku selalu bilang ini, jangan sampai kamu mendengar untuk membalas. Kalian bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kalian bisa tahu kebutuhan pasangan kalian, kalian bisa tahu emosi yang pasangan kalian rasakan, kalian bisa tahu sebenarnya apa yang dia sedang inginkan, apakah dia lagi ingin nasihat, atau dia ingin cuma bercerita doang, atau dia lagi pengen dipuk-puk gitu. Dengan adanya hal itu kan membuat pasangan kalian jadi lebih nyaman sama dia.
Mhm. Tapi kalau kalian mendengarkan untuk membalas, gitu, jadi kayak ya kan tuh kamu songong Hmm. kayak gitu. Hmm. Aku udah Tujuannya udah melakukan salah. ini. Yes, pasti permasalahan dimulai dari kata-kata, kok kamu nggak pernah dengerin aku sih? Bener. Bener Iya, kan? iya. Mhm, mhm. Jadi udah menjadi pendengar yang baik juga bisa akhirnya memberikan support buat pasangan kita. Gitu. Menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan dukungan, bisa memberikan apresiasi, memberikan saran, pujian seperti itu. Oke. Ada yang nanya nih, consummate love. Mhm. Nanya. Consummate love tadi apa? Consummate love yang dinamakan Steinberg itu adalah cinta yang paling absolut. Itu adalah tipe cinta yang ada komponen intimacy atau kedekatan, ada ketertarikan atau kangen terus atau mau melihat muka dia terus, dan ada komitmen. Jadi consummate love ini adalah tipe cinta yang paling ideal gitu, karena punya kita punya kedekatan sama pasangan kita nyaman untuk cerita sama dia, dia juga nyaman cerita sama kita. Terus kita juga ada ketertarikan, kita nggak melirik-lirik yang lain. Kita mau selalu melihat pasangan kita, suami kita, istri kita tuh cantik atau ganteng. Dan kita punya komitmen, jadi kita menjaga komitmen itu. Ini yang kita bahas bahwa nggak mudah banget mencapai tipe ini. Mencapai yang mudah, mempertahankan nggak mudah. Mempertahankan tipe cinta tipe ini tuh nggak mudah gitu, karena seiring dengan berjalannya waktu bisa jadi intimasinya nggak ada, passionnya nggak ada, cuma ada komitmen, atau malah nggak ada tiga-tiganya, cuma ada malah jadi kosong gitu, nggak ada tiga-tiganya. Itu yang tadi aku bilang, kalau sudah ada perselingkuhan. Oke. Makanya orang baru dinyatakan, oh dia tuh tipikal cintanya consummate love ya, yang beneran panutan, misalnya pasangan nenek kakek kalian tuh misalnya. Kalau kalian melihat dua orang, atau misal pakai film Up, nonton film Up nggak? Oh iya iya. Nonton. Itu kan udah kakek nenek, bayangin ya, itu struggle-nya mereka membesarkan anak seperti apa, terus udah gitu struggle-nya mereka mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, terus struggle-nya mereka mungkin kalau misalnya ada konflik gitu, tapi mereka bisa mempertahankan romantisme itu sampai akhir. Betul. Nah, itu yang dinamakan consummate love. Itu yang dinamakan, wah, itu yang ideal gitu. Dan kita tentunya pengen mencapai cinta tersebut kan. Jadi cinta ini bisa dipertahankan dan harus dipelihara karena bentuknya beda-beda, tipenya beda-beda, dan seiring berjalannya waktu bisa berubah-berubah. Bisa jadi hari ini kalian merasa cinta banget sama dia, kalian merasa sayang banget sama dia, terus nanti malam nih habis buka dia ngasih satu pernyataan yang membuat kalian tuh sebel banget sama dia, misalnya kayak kayaknya aku abis WFH ini pengen kuliah lagi di luar negeri misalnya. Kita langsung kayak, oh my god, duniaku runtuh gitu, nggak ada dia setiap hari gitu kan. Terus nanti malam berubah banget dari mulai cinta sampai jadi kayak, oh malah milih ke luar negeri sih, padahal gue udah mengorbankan karir gue di sini supaya sama lo, misalnya gue mengorbankan kuliah gue supaya sama lo, kan bisa in minutes tuh bisa switching banget kan. Benar. Makanya tadi yang aku bilang itu yang paling penting adalah konsistensinya. Dan menjaga konsistensi itu susah ya. Iya, menjaga konsistensi itu susah. Konsistensi untuk tetap menarik orang lain, misalnya kita contoh WFH gitu, kita mau menjaga passion, kita konsisten aja, nggak pakai daster tiap hari, kan susah ya.
Hmm, bener. Nah, yang paling penting adalah konsistensinya. Oke. Dan aku selalu BTW, bilang, Lid, Kang Sabi, mm-mm, sorry banget. Kita kayaknya 5 udah menit mau, lagi mungkin ini akan selesai sih Instagram live-nya. oke. Oke. Tapi ini udah selesai sih. Hmm, oke. Mungkin ada yang Terakhir mau sih yang mungkin ditambahin? aku mau, yang mau nambahin atau mau nanya. Nah, terakhir yang suka aku bilang itu adalah, eh, ini simple banget, but you got to give love time, Hmm, hmm, and you have to give time. oke. Boleh Aku diulangin lagi, maksudnya Kak, apa? sekali lagi? You got to give love time, Oke. and you get to give time. Jadi kalian harus kayak lagu Malik, tuh nggak sih, beri cinta waktu. Malik bukan sih? Aku lupa. Ya, jadi kalian harus memberikan cinta Hmm, itu waktu. hmm, Kalian harus hmm, memberikan kesempatan kalian hmm, untuk membuktikan pasangan, apakah pasangan kalian itu secara konsisten sayang sama kalian atau tidak. Membuktikan bahwa cinta kalian itu kuat dengan seiring berjalannya waktu, bahwa tidak akan, meskipun ada konflik, ada badai segala macam, kalian tetap bisa bekerja sama satu sama lain. oke. Dan jangan memaksa. Kalau misal satu satu orang lagi merasa, ya kayaknya gue lagi sebel sama lo, ya biarkan saja. Nanti perasaan sebel dan kesal itu juga akan kembali dengan sendirinya. Oke, jadi kasih Atau waktu gitu misalnya, ya. iya, atau misalnya kalian memaksa, please percaya dong sama gue, sementara pasangan kalian, pernah punya pengalaman diselingkuhin gitu. Hmm, Itu kan juga susah nggak, juga. akhirnya nggak baik untuk kedua belah pihak gitu. Nah, itu waktu Hmm. tuh yang cukup bisa, menjawab. Oke. Ini ada yang belum kejawab nih pertanyaannya. Kita kasih pertanyaan satu satu lagi ya, Kak Sabia, sebelum kita selesai. Oke, jawab pertanyaan aku. Ya, ya. Kalau suami istri pebisnis dan memang bekerja di rumah sama-sama, tapi sama-sama sibuk gitu ya. Jadi tetap ketemu tiap hari, baiknya gimana supaya nggak bosan dan terus ngerasa ada yang baru. Nah, tadi, kemarin aku udah ngomong tentang kedekatan. Jadi kalian harus bikin quality time dan kegiatan yang menarik untuk kalian, lakukan bersama. Jadikan kegiatan itu kebiasaan kalian. Contoh nih, kalian itu, maaf ya, teman-teman kalian itu di sini paling menunggu untuk mudik kan, pas lagi Lebaran. Hmm, Itu kan hal-hal yang kalian tunggu nih, karena kebiasaan di keluarga kalian itu kalau misalnya ada selebrasi Lebaran seperti ini. Nah, jadikan kebiasaan yang menyenangkan itu juga dalam hubungan kalian, sehingga itu yang ditunggu-tunggu sama kalian. Misalnya kalian, boleh ngedate, atau misalnya, keluar kota. Ini buat yang pasangan suami istri yang berbisnis ya, sibuk dengan karirnya. Kalian take a day off, misalnya dengan, kalau aku suka bilangnya tuh stay di hotel, di Jakarta tapi di hotel gitu. Jadi quality time di hotel yang terlepas dari anak-anak. Jadi nggak perlu ke luar kota, tapi bisa bisa refreshing berdua. Nah, di situ kalian ngobrol banyak banget. Kalian mau main board game, kalian mau dinner bareng, kalian mau dandan secantik mungkin, silahkan gitu. Jadi situasinya enak buat kalian ngobrol, situasinya enak buat kalian saling mengenal satu sama lain, situasinya juga enak buat kalian membangun romantismenya kalian. oke. Oke, Kak Sabi, 30 detik lagi. Oke. Aduh, buat teman-teman yang belum terjawab bisa DM aku ya, Iya. boleh nggak? Nah, iya Ini katanya benar-benar boleh kalau DM suami, Kak Sabi. boleh DM aku. Nah, Thank you banget loh kita Kak minggu Sabi. depan kita minggu depan juga akan ngomong lagi ya, Lid ya. Kalau misalnya, sebelum menikah. Teman-teman, tadi sorry banget kepotong karena waktunya udah habis. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga buat Kak Sabi yang sudah fasilitasi kita hari ini. Teman-teman, kalau masih ada yang pertanyaannya belum kejawab, ada yang masih mau nanya, silahkan banget langsung DM aja Kak Sabi ya. Nanti aku taruh username-nya. Jadi nanti bisa langsung DM ke Kak Sabi ya.
Nah, minggu depan akan ada tema-tema baru Teman-teman, lagi. terima kasih banyak yang tadi udah nonton Instagram live-nya. Mohon maaf karena waktu terbatas, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, bagi kalian yang tadi sempat bertanya dan belum sempat terjawab, silahkan DM aku, kita diskusi via DM. Terus minggu depan masih ada topik-topik menarik dari Frame Counseling, jadi pastikan kalian nonton setiap jam 4 sore. Dadah!